Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan pada malam hari ini, karena kasih-Nya telah menyertai kita di dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan saat ini ada kesempatan bagi kita berjumpa dengan Tuhan melalui program Lentera Malam. Doa, pujian, dan renungan firman Tuhan malam hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Samuel Patimang dengan tema Pengakaran Iman Sejak Dini. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita ketemu kembali dalam Lentera Malam Jemaat Rantepao dalam satu topik bacaan firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 18 sampai 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami mohon urapan daripada-Mu, ya Allah Roh Kudus, supaya dengan hikmat Allah kami mengerti dan memahami firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita Kejadian pasal yang ke-6
ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah hidupmu segala apa yang dapat dimakan. Segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini, saya berikan satu perenungan hidup dalam janji Allah. Ada 3 hal yang tentu firman Tuhan mau ajarkan pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu janji? Dan yang kedua adalah, mengapa kita harus hidup dalam janji Allah? Dan yang ketiga adalah, bagaimana hidup dalam janji Allah? Yang pertama, tentu secara sederhana, kita dapat lihat bahwa janji ialah sebuah kesepakatan, satu ikatan oleh kedua belah pihak. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini bukan kesepakatan manusia, tetapi inisiatif Allah sendiri. Jelas sekali dalam bacaan kita ayat yang ke-9. "Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu." Allah yang berinisiatif menyatakan ikatan, menyatakan satu kesepakatan dengan manusia. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam janji Allah? Mengapa jikalau tidak? Sebagaimana yang dikatakan secara sederhana, bahwa janji adalah ikatan. Janji adalah kesepakatan. Janji adalah keikutsertaan kita di dalam ikatan bersama dengan penyelamatan, karya-karya penyelamatan dengan Allah. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, mengapa saya harus hidup dalam janji Allah? Dengan kata lain, jikalau saya tidak hidup dalam janji Allah, berarti saya tidak akan hidup di dalam satu rancangan penyelamatan dengan Allah, satu ikatan dengan Allah. Dan itu jelas dalam bacaan kita ayat yang ke-11. "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk dimusnahkan bumi." Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hidup dalam janji Allah berarti hidup untuk keikutsertaan kita merespon akan karya penyelamatan daripada Allah sendiri. Dan tentu menjadi satu perenungan yang ketiga adalah, bagaimana supaya saya hidup dalam janji Allah? Bacaan kita mengajarkan hari ini di ayat 18 sampai ayat 22 di pasal 6. Kalau kita kembali pada ayat yang kelima pasal 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka di sini Allah melihat, Allah hendak memisahkan antara manusia yang mau untuk membuat kesepakatan, ikatan, dan hidup sesuai dengan kehendaknya, dan manusia yang tidak mau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan.
Allah membuat janji dan Allah membuat kesepakatan itu bersama dengan Nuh. Nuh adalah simbol orang-orang yang mau ikut mengambil bagian, hadir dan meresponi akan janji penyelamatan Allah. Tetapi orang-orang jahat di zaman Nuh adalah simbol orang yang menolak untuk hidup ikut dalam ikatan janji karya penyelamatan Allah. Mari kita belajar tentang bagaimana hidup dalam janji Allah. Ada dua hal yang kita lihat dalam bacaan kita ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya melihat di ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang di dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Nuh dalam hidup bersama di dalam janji Allah. Allah memberikan tanggung jawab untuk memelihara, untuk menjaga, untuk senantiasa melihat keberadaan ciptaan yang lain selain Nuh bersama istri dan anak-anaknya. Ada tanggung jawab. Ada hewan peliharaan di sana. Kita pun hari ini, saat ini diberikan tanggung jawab bagaimana keikutsertaan kita sebagai orang yang ikut dalam kesepakatan, ikut dalam janji Allah, ikut dalam rencana penyelamatan Allah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Apakah juga sudah mengambil bagian dalam tanggung jawab terhadap alam semesta di sekitar kita? Yang kedua, di ayat yang ke-21. Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ada pengaturan tentang makanan. Ada satu manage yang Tuhan inginkan. Memanage kehidupan spiritual keluarga. Yang tentu ini bisa menggambarkan hidup rohani dan juga hidup makanan secara jasmani. Dan teramat penting. Di mana Nuh selama kurang lebih 150 hari. Sebagaimana pasal 7 ayat 24. Air berkuasa di muka bumi ini selama 150 hari lamanya. Di sini kita bisa melihat mengapa Nuh bersama istrinya dan anak-anaknya Sem, Ham. Saudara-saudara, tentu ini akan memberikan satu kekuatan motivasi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Satu manage untuk senantiasa membangun relasi dengan Tuhan. Karena di ayat 22, di sini satu imajinasi, satu refleksi kita. Lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh mengarahkan istri dan anak-anaknya. Sem, Ham, dan Yafet. Bersama istri-istri anak-anaknya. 8 jiwa ini. Bahkan ada beberapa binatang. Ini semua dimanage oleh Nuh. Berdasarkan kuasa dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Kita pun diberikan tanggung jawab. Hidup dalam janji Allah. Penyelamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari. Kuasa Allah, kuasa Tuhan sendiri memampukan kita untuk berjalan, untuk bisa membangun relasi dengan Tuhan, bahkan juga menuntun keluarga kita dengan lebih baik di tengah-tengah pandemi ini. Terpujilah nama Tuhan, hiduplah dan yakinlah bahwa dalam janji Allah, janji penyelamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah janji yang penuh dengan kepastian dan pengharapan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbingku di dalam pun tentram. Ku perlu
selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di dalam pun tentram. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di dalam pun tentram. Mari kita berdoa bersyukur akan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang senantiasa menggambarkan Nuh hidup dalam ikatan hidup di dalam rangkuman penyelamatan rancangan kehidupan yang Tuhan rancang bagi kami. Mampukan kami untuk menjalani masa-masa kehidupan yang Tuhan perkenankan. Bahtera adalah simbol keluarga. Bahtera adalah simbol persekutuan. Bahtera adalah simbol masyarakat, hidup orang percaya. Mampukan kami Allah Roh Kudus. Kami percaya kepadamu. Kami akan selalu hidup dan dimampukan hidup dalam janji penyelamatan bersama dengan Allah. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada program Lentera Malam yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.